Alawi, dengan Dzurriyyah Wali Songo dan yang lainnya. Jadi mohon maaf Bu ya, saya mau bertanya gini ya. Kan banyak di sosial media yang mengatakan untuk kegiatan besok Bu ya. Untuk kegiatan besok Pak di Banten. Di Banten bahwasanya dengan tidak hadirnya Kiai Haji Imaduddin Usman di acara yang diadakan yang dipanitiai oleh Tubagus Imam Ibrahim gitu kan. Nah, ini ada beberapa teman saudara kita juga, itu siapa itu ya, yang santri dari mana itu, dari Jawa Timur, itu mengatakan dengan tidak kehadirannya Kiai Haji Imaduddin itu kan mengatakan katanya yang tadinya macan sekarang malah katanya dibilang jadi kucing apa gimana itulah. Kira-kira sebagai seseorang yang mungkin di situ punya kapasitas kealiman dalam kitab ya. Sebagai seseorang yang punya kealiman, yang tahu tentang akhlak, adab, sebagai seseorang yang punya kapasitas ilmu dan berani untuk diadu dalam diskusi langsung dengan Kiai Imad. Mengatakan hal yang seperti itu kira-kira pantas nggak Bu ya? Monggo tangga jawabannya Bu. Kalau dari sisi etika itu menabrak etika kealiman. Etika aliman Bu. Iya, sangat tidak pantas. Alim itu tidak cukup alim. Tidak cukup dia bisa ngaji. Harus disertai dengan adab dan akhlak. Karena pada dasarnya nanti ilmu itu akan bercahaya ketika dihiasi dengan akhlak. Iya. Jadi seharusnya sebagai seorang yang otomatis mengakui ataupun tidak mengakui, dia kan diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Nah kok dengan adanya masih terus berjalannya perdebatan, perbedaan pendapat antara saudara-saudara kita sendiri Bu ya. Ini besok diadakan acara di Banten. Kiai Haji Imaduddin tidak bisa hadir karena beliau juga ada acara sendiri yang bersamaan kan, bersamaan di UIN. Ya mungkin ada nasihat dari panjenengan biar ya lebih untuk menjaga gitulah kapasitas keilmuannya. Saya sebetulnya nggak kenal ya backgroundnya di mana, latar belakang pendidikan umumnya atau nantinya, tapi kalau berdasarkan pantauan di medsos itu kan dari Sidogiri. Iya. Santri Sidogiri. Ada yang bilang santrinya Kiai Haji Idrus Ramli. Saya lihat orang ini pintar, ya cerdas lah, ya bisa ngaji. Nah, tapi saya belum tahu Gus Wafi ini kaitannya dengan masalah polemik nasab ini, statusnya ada di mana? Iya. Apakah beliau ini ada di pihak yang mewakili Bang Alawi, yang sudah mendapatkan rekomendasi legalitas dari Bang Alawi untuk mewakili dalam hal mengantitesis tesis Haji Imad secara resmi, atau selain itu bukan? Itu aja yang jadi pertanyaan saya. Apakah beliau ini memang berdiri sendiri gitu, tidak mewakili Mbak Alawi, tetapi tergerak oleh kesantriannya ingin masuk ke kancah polemik nasab ini, artinya beliau ingin menyumbangkan keilmuan Iya. untuk berhadapan berdiskusi dengan Haji Imad. Karena selama ini ini belum ada kejelasan yang diucapkan oleh Gus Wafi sendiri, posisinya dia sebagai apa. Kalau main bola tuh kan ada sebagai wasit, ada sebagai kiper ya, gelandang. Nah ini perlu Gus Wafi untuk menjelaskan. Saya Gus Wafi
Dan pesantren anu mewakili. Mm-mm. Kan harus jelas. Jadi netizen masyarakat Indonesia tahu oposisinya di sini. Kami nanti masyarakat tidak sumir, Mm-mm. tidak bertanya-tanya ini siapa gitu loh. Ini yang penting Gus Wapi untuk menjelaskan ke masyarakat. Jangan sampai ada di Indonesia orang ikut bicara tetapi tidak jelas statusnya siapa. Dalam polemik nasab ini Dalam khususnya polemik ya. nasab ini. Iya iya iya. Sehingga nanti tidak ada narasi atau dugaan yang kurang bagus terhadap Gus Wapi. Mm-mm. Iya betul. Karena pada saat ini sedang ada konflik, kemudian datang tiba-tiba orang tidak ada kejelasan status, ini khawatir bagi orang yang pandangannya pendek, nanti menuduh yang bukan-bukan, nanti dituduh nggak terima lagi. Iya Padahal iya kesalahan iya. ada di kita. Nah sebaiknya saran saya ke Gus Wapi ini memperkenalkan diri. Saya Gus Wapi, alamat di Anu, dan saya bagian dari Duriat Wali Songo atau apa, Mm-mm. atau saya bukan Ba'alawi, tetapi saya ada simpatisan Ba'alawi atau Muhibin Ba'alawi, dan saya sudah mendapatkan kepercayaan Dari pihak RA gitu kan. kepercayaan dipercaya atau diperbolehkan diizinkan untuk mewakili Ba'alawi sebagai juru bicara atau apa. Muhibin yang diberi kekuasaan untuk berbicara, untuk menyimbangi atau diskusi dengan Haji Mad untuk antitesis. Nah kan jelas tadi. Iya 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 iya. Selama ini yang saya tahu tidak ada kejelasan itu. Ini sehingga nanti netizen bertanya-tanya. Nah wajar kalau nanti ada banyak netizen yang kurang suka. Satu itu. Yang kedua, saya penting juga memberikan nasihat ya terhadap santri-santri yang sekarang untuk masa depan. Santri di zaman ini sangat luar biasa. Saya apresiasi kecerdasannya, daya ingatnya, pengetahuannya tentang penguasaan kitab alatnya, alfiahnya, bla bla udah hebat. Boleh dikatakan kita mah dulu kalah lah oleh yang sekarang. Iya betul. Ya seperti anak muda energik seperti Gus Wapi ini, satu sisi saya apresiasi luar biasa, punya keberanian, punya karakter ya, punya semangat yang tinggi, giroh yang besar dalam keilmuan. Hanya saja itu akan menjadi sia-sia ketika tidak dibarengi dengan ketawaduan. Oh gitu. Iya, Ingat kok, Indonesia itu timur, ada timur. Santri identik dengan akhlak, santri identik dengan adab, santri identik dengan etika. Yang didahulukan oleh santri zaman dahulu, kalau dibandingkan zaman Syekh Suhaib Padupinang, Syekh Ruyani, Syekh Nawi Caringin, yang ditonjolkan oleh seorang yang ngaku dirinya santri, baik dia masih di pesantren atau apalagi sudah keluar, itu bukan pinternya ngaji, bukan pinternya al-kalam, bukan, tetapi didahulukan itu akhlak. Zaman dahulu itu orang diketahui santri itu dari akhlak loh, dari ibadah, dari akhlak. Baru kemudian kelihatan bagaimana dia piawai dalam menjelaskan hukum. Nah sekarang kayaknya hampir terbalik, hampir tidak ada. Begitu juga adat Banten. Di Banten ini, di zaman ketika kakek saya masih hidup, diketahui santri Banten itu bukan dengan pamer keilmuan, bukan pamer dengan saya bisa ngaji nantang debat. Nggak ada zaman dulu. Jangankan zaman dulu, zaman ketika saya mas santren aja. Ya waktu saya di Pandeglang mas santren, di Kiai Solihin, waktu saya mas santren di Kiai Haji Masam Cikoya, waktu saya mas santren di Kiai Haji Kamarawi Cegonang. Zaman saya tahun 87 nggak ada tuh. Santri nantang-nantang debat, nantang kitab, nggak ada tuh. Walaupun ada paling 1-2. Nah kenapa di zaman sekarang akhlak itu semacam ditiadakan, akhlak itu semacam dianggap sepi. Nah ini ada salah satu bentuk kemerosotan akhlak. Ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Sebab kalau ini hal itu sudah
hilang di dunia kesantrian, Heeh. kita sudah hilang jati diri. Sama saja, maaf saya bilang dakwah ini tidak berhasil. Boleh dikatakan dakwah kita ini tidak berhasil. Ketika seorang santri atau seorang alim dia menabrak akhlak, tidak berakhlak, berarti kita harus terima loh bahwa dakwah kita selama ini tidak berhasil. Iya, iya. Iya, Dan Pak. mestinya Gus Wahab itu Hmm. dibarengi dengan akhlak. Bagaimana menyampaikan dia ingin diskusi dengan Haji Madu dengan cara yang baik, ditonjolkan akhlak yang baik. Oh, si itunya juga nggak berakhlak, jangan ikut-ikutan. Jangan balas tak berakhlak dengan tak berakhlak, Iya, nggak boleh. Santri harus punya prinsip. Justru santri yang beri contoh, bukan santri yang nyontoh tak berakhlak. Kan ada bilang gitu kan, ngapain berakhlak orang juga nggak, orang itu juga nggak berakhlak. Salah santri bukan begitu. Santri itu memberikan contoh akhlak terhadap orang yang tak berakhlak, memberikan contoh etika terhadap orang yang tak beretika, bukan mencontoh orang yang tak beretika dicontoh orang santri yang harusnya berakhlak. Ini terbalik. Ini kalau bahasa Banten pinter kebelinger. Oh iya, iya. Nah, pinter Sama kebelinger. sama di Jawa juga seperti itu, pinter keblinger. Pinter kebelinger. Ah, Dan iya. ini yang saya katakan menurut para ulama-ulama tarekat, berilmu tak bermanfaat. Maka menurut ilmu ahli tarekat, orang alim itu ketika dia pinter dan dia berakhlak, beradab. Maka ketika dia pinter ngaji, pinter kitab, tetapi dia menyakiti orang, tak berakhlak, sesungguhnya dia ilmunya tak bermanfaat. Karena hakikat ilmu bermanfaat ketika ilmu itu berwujud menjadi sebuah akhlakul karimah. Itulah berakhlak. Itulah alim. Jadi saya tegas katakan, tidak dikatakan alim walaupun dia ahli kitab ketika dia tidak berakhlak. Sesungguhnya dia bukan alim, dia orang jahil. Naudzubillah, naudzubillah ya. Iya. Baik, terima kasih. Penjelasan yang cukup panjang ya. Jadi ini juga bisa menjadi ilmu tersendiri bagi saya ya. Umumnya bagi teman-teman mungkin yang menyimak video obrolan kami ya antara saya dengan